game layang lawan Beatrix di late game. Sebelum turun udah lembek duluan, Pak. Ah benar. Yuzongnya. Itu yang jadi harus dia outplay juga ya oleh seorang Bravo. Oke, itu dia analisa kita. Dan kita akan segera menuju ke game kita yang pertama, match pertama antara Geng Kapak dan juga Pups Esport. Tentunya masih bersama dengan Profesor KB, Gio, dan juga analis kita yang sudah pensiun, Choji. Yo, let's go into the land of dawn. Kalau begitu kita akan melihat juga Watt yang sudah hadir di bagian top lane. Dan bahkan dari bagian EXP lane-nya, Rinasmi versus Bravo. Bakal adu head-to-head match apa aja. Nah, sudah Kitty kali ini tentunya bakal mencoba untuk memberikan sedikit damage reduction agar nantinya Ando secepat mungkin bisa melakukan clear wave minion. Tapi ini ya dia Selena dengan minus untuk clear wave-nya dia. Dan Link jump in speechless ternyata mendapatkan satu momentum. Dan bahkan langsung diamankan oleh Lei Flicker. Dan itu adalah first blood untuk teman-teman Pups Esports. Wah, susun ya untuk anak-anak Geng Kapak kehilangan satu member dan first blood diamankan juga. Fredo Kitty menjadi korban pertamanya. Dan ini adalah hal yang bagus tentunya untuk Pups Esport. Early-nya mereka harus coba cepat-cepat kuasain karena walaupun di situ ada Selena yang bakal cepet banget untuk memberikan informasi dengan ada Abyssal Trap. Ini early-nya bakal keras banget kalau. Tapi ini sih yang aku suka dari MOBA. Apa tuh? Genre MOBA ya. Maksudnya ketika kita ngomongin soal first blood itu tuh kayak bukan jadi segalanya gitu loh. Iya. Iya berimpact tapi bukan segalanya karena ini cuma awal gitu loh. Ya kan? Terkadang yang pertama emang indah tapi nanti kan yang terakhir bakal nemenin. Asik. Aduh. Offlane siapa yang nemenin dia? Top lane ternyata Ando. Tidak ada yang nemenin begitu saja. Wattnya tumbang. Speechless mendapatkan 2 trap tapi ternyata itu belum cukup dan ternyata dan gimana caranya biar teman-teman dari Geng Kapak ini ya tidak bisa memainkan rotasi agresivitas early-nya itu. Lihat posisi dari Lai. Dia bener-bener apa ya? Undetected. Tidak terdeteksi. Tidak kelihatan. Dan platingnya berhasil diamankan. Speechless by Max. Auto kaya. Auto kaya banget. Mereka udah dapetin gold shield-nya juga di menit kedua bahkan. Ini membuat anak-anak Pups tentunya udah semakin tajir melintir. Perbedaan goldnya udah hampir 1000. Dan kali ini mencoba bertukar di area bawah. Tapi sepertinya akan cukup sulit juga kalau mereka nggak ada bantuan yang signifikan dari anak-anak Geng Kapak itu sendiri. Ya kayaknya Speechless bakal ngamanin Turtle begitu aja tanpa adanya kontes. Sementara di sisi lain Ray-nya dia lebih memilih mirror sih. Harusnya ini gameplay yang udah paling paten lah untuk seorang Aulus ketika kita tahu Aulus ini membutuhkan level 12. Tuh, mereka coba bagaimana nahannya sampai ke arah late game. Tapi ada Lele yang connect ke arah seorang Kagura dari Lei-nya. Tapi masih coba untuk di backup, ada Cheesecake juga di belakang. Gak mau terlalu gegabah dari Andonya. Masih aman untuk sementara ini dari Lei. Emang nyebelin ya kalau misalkan Selena ketemu sama Kagura nih. Jadi arrow-nya kayak bakal sia-sia selama nanti payungnya ada di tangan seorang Kagura. Iya. Dia bakal flee sih. Rasionya ya. Iya, rasionya bakal langsung bikin dia immune. Tapi di sisi lain, rotasi yang dilakukan Fredo Kitty udah mulai ketahuan dan bahkan udah memiliki level 4 Iron Rage mungkin akan dilakukan. Namun, belum ada setup dari kedua belah tim. Masih main aman aja, sementara gold leadingnya udah mulai kelihatan sedikit berbeda 1300. Fredo Kitty jump in, ketahuan depan sana Cheesecake by Tom Kupa, by Max. Langsung ada Settling Eagle juga coming up. Mencoba untuk 2 lawan 3, Iron Rage di cancel. Tidak ada target yang optimal, Speechless coming up. Langsung dengan menggunakan Retribution dan ternyata Fredo Kitty menjadi korban pertama. Suprawat Supriyadi dalam ancaman dan bakal jadi korban yang kedua. 0-4 diamankan. Pups bahkan mendapatkan turret di bagian top lane. By Max jump in ke depan dan bahkan ini dia Ando dengan eksekusi manisnya menumbangkan Speechless dengan Abyssal Row. Wah, itu Abyssal Row yang benar-benar on point banget. Lele yang membuat Speechless gak bisa berkutik. Dan akhirnya walaupun Pups Esport dapetin beberapa objektif, tapi kali ini dapetin satu jungler dari Pups. Itu jadi harga yang bagus juga untuk Geng Kapak kali ini. Tapi setupnya emang cukup sulit ya. Ketika Fredo Kitty mencoba untuk rotasi, dia gak bisa terlalu bergerak banyak karena backup kan dan juga keputusan yang dilakukan oleh Pups Esport terutama dari Baymax dan juga dari Cheesecake bagus banget. Bahkan di area bawah kali ini udah ada pertukaran. Cheesecake udah dapetin satu member di area atas bersama Baymax langsung turun ke area bawah. Wah ini nyebelin banget ya. Popol Kupa dari Baymax ini semenjak kemarin-kemarin kita melihat bahkan bertemu dengan Kokos Esport itu sendiri. Ya. Dia split push-nya jalan banget loh. Iya, selalu. Nyebelin banget memang kalau Popol Kupa nih di tangan yang tepat nih Choji. Sebenarnya dengan pergerakan seperti ini, jujur Pups ini pinter banget sih. Mereka nge-push ke arah gold lane-nya agar Watt-nya juga
kekurangan resource juga untuk bisa ngejar ke arah DHS-nya, apalagi dengan inisiasi yang memang fokusnya di atas terus. Masuknya ada Second Eagle, ditambah lagi dengan Lei yang coba untuk dengan yang overturn-nya membuat satu target hilang, dan lihat aja Beatrix-nya nggak ada yang bisa cover. Dan bahkan gak cukup lihat di arah bottom lane damage-nya. Rinasmi mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Kam Kupa, Circling Eagle, Ray mencoba untuk mundur. Aulus Racing ternyata harus tumbang di arah bottom lane. Cheesecake mendapatkan poin kill-nya lagi, dan ini bakal jadi turret yang kedua sepertinya yang akan diamankan untuk anak-anak PUBG Esports. Lihat item Kupa cepet banget, Bymax dengan weapon dari masternya. Dia sudah mendapatkan 15% tambahan physical attack dari item yang akan dia miliki. Dan pastinya BOD apalagi udah dijamankan oleh Bymax. 15% dan 3 turret di menit kelima. Ini permainan objektif yang luar biasa dari anak-anak PUBG. Tapi Lele yang terkonek seperti nggak bakal ada follow up juga. Fredo Kitty cuma masuk, tapi turret nggak konek kepada siapa-siapa. 2 kali kita lihat dari Fredo Kitty misplay dan membuat PUBG Sport masih bisa selamat. Untungnya cancel sama ini ya, sama Petrify ya. Rinasmi juga belum bisa berbuat banyak kali ini. Belum ada absorb damage yang bisa ia amankan untuk beberapa saat ke depan. Tapi untuk late game sih ada banyak banget absorb damage yang bisa diamankan sebenarnya. Kagura, Matilda, Opol. dari Opol juga, Kam Kupanya, Clock of Disney, Ando di menit yang ke-6. Agak late ya bisa dibilang. Iya ya, menit ke-6 baru jadi Clock of Destiny, tapi kita lihat juga Ray dalam ancaman yang cukup besar. Ini overturn buat connect juga, tapi Aulus racing Ray. Hilang begitu saya bersama dengan Cheesecake. Satu ditukar satu kali ini oleh anak Gpex dan juga PUBG Esports. Looking for more, Rinas menjadi target operasinya. Terkena satu trap dari Kupa. Untung masih ada Awas Supriyadi yang bisa menolongnya. Oke, langsung bergerak ke arah mid lane juga kali ini Bymax. Apakah bisa untuk menghancurkan secepat mungkin turret sentral dari teman-teman Gpex, karena ini adalah power dari Ando. Kalau seandainya Ando kehilangan turret di mid, tentu untuk dia melakukan abyssal row makin sulit lagi. Nggak ada detektor di bagian midnya. Benar, apalagi ditambah ada Baymax yang bisa naruh trap juga. Bisa ditaruh di mid juga. Makin kecil untuk rotasi yang akan dilakukan oleh Andonya. Bahkan di turtle yang ketiga kali ini tanpa adanya kontes, PUBG Sport dia akan coba dapetin. Galak banget, juga level 11 speechless-nya langsung melakukan invasi juga dengan cepatnya. Black Dragon Transformation ke depan, Circling Eagle coming up, Suprawa Supriyadi dalam ancaman, dan bahkan dari Revenge juga kena siapa-siapa. Fredo Kitty tidak mendapatkan target yang optimal dan hanya buying time saja. Bravo dengan gagahnya dia menggunakan Black Dragon Transformation hanya untuk satu turret di bagian mid lane. Iya, itu harga yang bagus sebenarnya untuk PUBG Sport dan memukul mundur anak-anak yang kapak dan membuat dari Andonya akan semakin sulit untuk bergerak dengan tidak adanya satu sentral turret di bagian tengah. Oke, Cheesecake, oh my god. Dan bahkan kalau ngeliat dari player head-to-head by Nimo TV ya, ini sebenarnya Bravo dan Rinasmi ini nggak terlalu berbeda jauh loh. Lihat kayak dari KDA dan segala macamnya, mereka data tuh tipis-tipis ini. Iya, 12-13 dari KDA ya. Benar-benar tipis banget antara satu dari dua player ini. Di bagian bawah, anak-anak PUBG Sport lagi dan lagi. Permainan objektif mereka berjalan dengan sangat lancar, berjalan dengan sangat baik. Dengan hadirnya Popol Kupa Baymax, benar-benar merepotkan. Tersisa tinggal satu base turret di bagian atas dan juga di bawah, tapi di bagian atas Speechless yang mencoba untuk mengejar ke arah Ray. Satu Ray bisa sempat dibuka juga, tapi udah game fall. Mencoba untuk masuk ke arah belakang, tapi dipukul mundur begitu saja anak-anak geng kapak. Iya, ini balik lagi sih bagaimana dari 8 menit kita berjalan, perbedaannya udah menuju ke arah 8.000, tapi Tyrant Rage connect ke depan. Bymax masih bisa flicker ke arah belakang, ternyata hanya saja tidak tumbang. Bymax masih hidup dan masih memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak mau overcommit juga. Bagi teman-teman dari PUBG Esports, mereka sadar diri terkena Tyrant Revenge, terkena Tyrant Rage itu bakal jadi bahaya, dan Bymax sudah tidak memiliki escape mechanism lagi flickernya untuk 100 detik ke depan. Ya, ini dari yang tadi aku lihat ya, Prof. Kalau BMX tadi coba untuk dikomit sama anak-anak geng kapak, mungkin bakal beda cerita. Mungkin Iya. ya kan? Shutdown gak sih? Ya, shutdown farming lah lebih tepatnya. Shutdown. Dan sebenarnya kalau misalkan dilihat dengan posisi seperti ini, Neto tuh udah berbeda 6.000 di 10 menit pertama. Dan ditambah lagi Speechless yang udah 4 kill begini dengan emblem sawi ya, dengan tanda kutip emblem sawi, yang dimana berarti dari linknya Speechless ini jangan dieksekutor aja. Dan
Rage coming up, Cycling Eagle, Speechless mengincar ke belakang, Super Awas Supriya di dalam ancaman. Dan kali ini ada Tempest of Blade, Arrow-nya nggak connect, Fredo Kitty bakal tumbang begitu saja. Dan lihat Black Dragon Transformation-nya hanya mengincar ke arah satu. Awat pun hilang. Lihat Ray-nya juga, ada yang Fury dibuka di level 12. Cheesecake bakal jadi ancaman yang pertama, double kill diamankan. Dan bahkan udah punya Berserker Fury, Aulus Racing kali ini mau ngamuk di Land of Dawn. Oke, di level 13 di menit yang ke-9 berarti dia well farm banget walaupun dalam keadaan yang cukup tertinggal, dan Ray kali ini bahkan bisa mengamankan double kill. Ini berarti udah menjadi ancaman besar bagi PUBG Esports. Mereka harus cepat-cepat untuk menyelesaikan game ini. Iya, atau minimal nyerangnya pakai ini sih, Batam Kupa sih. Karena Ray ini kalau misalkan untuk baku hantam jarak dekat ya, dia tentu bakal lebih unggul gitu. Iya, benar. Di poke-poke dulu sih ya. Dari seorang pemukul kopanya atau Lei. Yang jujur saya penasaran sama build-nya Lei karena dari tadi bisa dibilang Lei damage-nya signifikan besar, tapi masih belum game changing yang satu kali payung bisa ngilangin 4 bar, 3 bar. Boleh, Bapak Server minta item dong. Yo, boleh kali. Bisa Iya. kali. Sebelum Lord akan ada nih ya, kita nanti bakal ngeliat juga dari itemnya. Tapi untuk saat ini, ada Rainer Apathy lewat begitu saja. Mungkin akan ada team fight sesaat lagi di Nasmi. 2 bar HP hilang dan bahkan Kupanya down, mendapatkan turret dari bagian innernya. Berdoa dulu, mengadopsi Kupa yang baru dan langsung saja muncul begitu saja dari Undying Fury. Dan lihat di depan sana Bennett Rage-nya juga sudah digunakan. Langsung terkena lahar dan langsung ada Black Dragon Transformation. Bravo, langsung mencoba untuk memporak-porandakan formasi yang dimiliki sama teman-teman dari GPX. Langsung ada Volley Star juga, tapi ternyata itu hanya jual beli serangan tanpa ada korban jiwa. Speechless ternyata setelah kamera melihat ke arah dirinya, dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Setelah ada satu abyssal trap yang terkena kepada dan juga badannya. Tapi ini untuk item ya, Choji. Oke. Baru 3 item ya yang dipegang oleh Kagura dengan Lightning Truncheon, Clock Arrow-nya juga Defying Glaive. Sementara Selena dan juga Kufra, double rom ini loh. Pantas kalau misalkan kita lihat dari segi network-nya, ini paling down di tangan Kufra dan juga Selena dengan 4.000, sementara teman-teman yang lainnya udah menyentuh angka 6.000. Baik lagi, mereka pun masih bisa mendapatkan gold segini karena semua asis sudah mereka lakukan. Tapi jump in dari Cycling Eagle, Ando-nya bakal tumbang begitu saja. Speechless langsung terkena efek slow dari Undying Fury dan mengincar ke arah belakang. Fredo Kitty dalam ancaman, bakalkah dia bertahan? Kayaknya enggak, Bouncing Ball tidak memberikan damage reduction yang begitu banyak. Dan ternyata lihat ini overturn-nya connect karena 2 hero sekaligus. Ray dan juga Rinasmi harus mundur. 2 sudah hilang tanpa adanya trade kill. PUBG Esports mungkin akan mendobrak pertahanan dari GPX. Lihat di depan sana, Cheesecake-nya sudah sangat amat berani. Volley Star pun digunakan oleh Rinasmi, tapi ternyata tidak ada impact sama sekali. Dan menggerakkan lagi minionnya di arah bottom lane. PUBG mau lebih, PUBG mau semuanya. Lihat turretnya, Bennett Rage juga digunakan oleh Super Awas Supriya, tapi ternyata sepertinya masih belum cukup untuk saat ini. Oke, ini bombardir serangan yang dibuat oleh PUBG Esports ya. Ini benar-benar luar biasa banget. Mereka dapetin satu quest start di area tengah. Dan kali ini tinggal menunggu 20 detik aja. Lord yang kedua akan muncul. Ini tandanya dan kayak Kapak bakal mendapatkan ancaman yang cukup besar. Tapi sepertinya dengan 5 member yang masih lengkap dari kedua tim, mereka mungkin saja akan melakukan kontes. Apalagi Ray udah level 15, item udah juga semakin jadi, dan damage-nya bakal bisa menjadi salah satu jawaban bagi anak-anak geng Kapak itu sendiri. Tapi riskan ini dari geng Kapak ya, riskan karena kenapa? Fredo Kitty masih nggak bisa terlalu sustain di depan sana. Walaupun dari Fredo Kitty tumbang, oke, memang masih dari Naspi, tapi Ando walaupun kena ke arah stun teman-teman PUBG, yang ngebuka cuma momentumnya aja. Dari segi damage pun dari seorang Ando juga masih kurang. Dan bahkan dengan posisi sekarang, Baymax tadi ngambil Blade of Despair item pertama, dan tabungan dari Fox pun juga sudah mulai berasa nih di arah late game ya, dimana awal pun juga hanya menggelitik teman-teman dari PUBG Esports. Bahkan udah di menit 13 pun damage-nya masih belum terasa sangat-sangat besar. Dan bahkan beda 10.000 sih, Iya, wajar ya beda di Friesland 10.000 ya. Iya. Wajar banget di Friesland, dan yang farming cuma Ray gitu. Karena lihat dari itemnya ya cuma Ray yang nyentuh karakter luka gitu. Iya, itu Lightning Truncheon baru jadi tuh dari Selena. Sementara dari Kufranya anti Kuiras baru jadi. Domino Survive tambah juga. Dan tetap aja oke, memang damage dari special akan berkurang. Tapi bagaimana dengan Kaguranya Lei yang udah ada Defying Glaive? Ini penetration di saat belum ada defensive armor. Bakal makin dalam lagi dari segi damage yang dimiliki oleh seorang Kagura kepada Fredo Kitty. Dan di lain sisi, Popol Kupanya juga sudah mengamankan ke arah Maleficor, ditambah lagi dengan DHS dan juga Blade of Despair. So,
semua macam tank yang ada di depan sana bakal dirobek-robek oleh Kupa. Oke, jump in ke depan Devin Sword. Reza tumbang segera yang overturn. Ternyata ini dia momentum yang ditunggu-tunggu. PUBG Esports sudah memberikan sertakan dan bahkan gerakan yang benar-benar mengganggu ke depannya. GPX bersisa 4, ternyata Secret Eagle coming up. Cheesecake mencoba untuk mengincar ke arah Suprawa Supriyadi, tapi ternyata pasifnya masih mampu untuk menyelamatkan diri dari seorang Bravo. Speechless mendapatkan satu lagi. Immortalnya pecah dan game yang pertama milik PUBG. Wow, PUBG Esports kali ini membombardir segalanya dari geng kapak. Dari early mereka udah nguasain dengan hadirnya Baymax dengan Popong Kupa. Ya. Ini menjadi jawaban untuk PUBG Esports memenangkan game yang pertama. Dan ketika mereka udah dapetin semua turret yang diinginkan, untuk sosok dari Yuzong, sosok dari Link, sosok dari Kagura, begitu enaknya untuk masuk ke area belakang. Walaupun dengan adanya Aulus yang udah jadi, tapi ternyata nggak menjadi jawaban juga. Iya, masih belum menjadi jawaban karena balik lagi. Memang kalau misalnya kita dari segi Aulus, damage-nya sangat besar. Ditambah lagi dengan pasif dari Deporoho X satu kali ngecongkel,